Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Latifah Octavia akan menjelaskan mengenai chapter 24 mengenai Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Yang pertama ada Full Disclosure Principle. Itu artinya prinsip pengungkapan penuh menuntut pelaporan keuangan dari setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang memiliki informasi. Bencana Keuangan di Mahindra System Indonesia dan Societe Generale (VRA) menyoroti kesulitan dalam menerapkan prinsip pengungkapan penuh. Nah, ini types of financial information-nya. Peningkatannya tergambar secara signifikan. Jadi all information useful for investment, credit, and similar decision. Terus lanjut ke financial reporting. Selanjutnya area affected by existing ESB rules. Terus terakhir ada basic financial statement. Lalu selanjutnya peningkatan dalam persyaratan pelaporan. Alasannya, pertama, kompleksitas lingkungan bisnis. Yang kedua, kebutuhan untuk informasi yang tepat waktu. Yang ketiga, akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Lalu selanjutnya, differential disclosure. Artinya, pengungkapan diferensial (ISB) telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah. Itu disebutnya UKM. UKM kurang kompleks dalam beberapa hal. Yang pertama, topik yang tidak relevan untuk UKM dihilangkan. Lalu yang kedua, mengizinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, banyak prinsip untuk mengenali dan mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran yang disederhanakan. Yang keempat, dibutuhkan pengungkapan yang lebih sedikit secara signifikan. Yang kelima, revisi pada IFRS untuk UKM akan dibatasi 3 tahun sekali. Selanjutnya, mengenai notes to the financial statement. Jadi, catatan adalah cara memperkuat atau menjelaskan item-item yang disajikan dalam bagian utama pernyataan. Nah, accounting policy atau kebijakan akuntansi, perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi. Nah, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau summary of significant accounting policy itu. Lalu selain itu, perusahaan harus mengidentifikasi penilaian yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua adalah mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Selanjutnya mengenai yang umum, itu ada inventory, property, plant and equipment, PPA, creditor claims, security holder claims, contingent and commitment, fair value, deferred tax, pension and lease, change in accounting principle. Selanjutnya ada disclosure of special transaction or event. Transaksi dengan pihak terkait. Yang pertama itu ada nature of relationship, sifat hubungan. Lalu amount of transaction and outstanding balance, jumlah transaksi dan saldo terutang. Lalu provisions for the full debt, itu penyisian piutang ragu-ragu. Lalu expense recognized during the period in respect of or bad or the full bad debt during from related parties. Artinya, beban yang diakui selama periode berjalan sehubungan dengan kredit macet atau yang diragukan oleh pihak terkait. Lalu yang poin kedua, ada kesalahan dan penipuan. Nah, ini merupakan time period for subsequent event. Nah, ada yang pertama ini
ada financial statement period. Itu peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada laporan pada tanggal posisi keuangan. Lalu ada subsequent event period. Itu dari statement of financial position date sampai ke financial statement authorization date. Itu tentang mengenai peristiwa yang diberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Jadi di luar dari kondisi. Lalu selanjutnya ada reporting for diversional company. Ini investor dan analisis investasi menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada masing-masing segmen yang menyusun angka pendapatan total. Nah, ini di sini ilustrasinya ada segmentasi income statement, yaitu ada consolidate, office equipment, auto parts. Lalu selanjutnya ada disclosure issue. Nah, objective of reporting segment information untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana perusahaan beroperasi. Nah, memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna. Yang pertama itu bisa lebih memahami kinerja perusahaan. Terus yang kedua lebih baik menilai prospeknya untuk arus kas bersih masa depan. Yang ketiga buat penilaian yang lebih lengkap tentang perusahaan secara keseluruhan. Jadi lebih efektif dan relevan secara penilaian. Lalu selanjutnya masih disclosure issue tapi tentang basic principle-nya. Kebijakan dasarnya, IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan tujuan umum untuk mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan memberikan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola, yaitu manajemen approach atau pendekatan manajemen. Lalu selanjutnya ada identifying operating segment. Nah, segmen operasi adalah komponen dari suatu perusahaan. Nah, yang pertama ini yang terlibat dalam kegiatan bisnis dari mana ia memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biayanya. Jadi proses keluar masuk cash in, cash out uang. Lalu yang kedua itu hasil operasi siapa yang ditinjau secara berkala oleh kepala pengambilan keputusan operasional perusahaan. Jadi decision maker di suatu perusahaan itu juga sangat penting untuk mempengaruhi keputusan. Nah, yang ketiga itu tersedia untuk informasi keuangan terpisah. Jadi buat data lengkap seperti untuk customer atau investor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifying operating segment. An operating segment is deemed significant and therefore a reportable segment if it satisfies one or more of the following quantitative thresholds. Its revenue is 10% or more the combined revenue of all the company operating segments. Second, the absolute amount of its profit or loss is 10% or more of the greater in absolute amount of a combined operating profit of all operating segments that did not incur a loss, or B, the combined loss of all operating segments that did report a loss. 3. Its identifiable assets are 10% or more of the combined assets of all operating segments. In applying this test, the company must consider two additional factors. First, segment data must explain a significant portion of the company's business.
especially the segment result must equal or exceed 75% of combined sales to unaffiliated customers for the entire company. Second, the IASB decide that 10 is a reasonable upper limit for the number of segments that a company must disclose. This is the company would apply the respective test as follows. Ini contoh dari data differentiable possible reporting segment. Di sini terdapat kolom segmen total revenue, operating profit, loss, dan identifiable segment. Revenue terdapat dari tabel yang tadi dihasilkan revenue test sebesar 10% dikalikan dengan total revenue didapatkan 215. Kemudian pada operating profit loss-nya loss test 10% dikalikan 90. Test is based on loss segment. Kemudian identifiable asset test-nya itu 10% dikalikan dengan identifiable asset-nya itu didapatkan 97. Reporting segment are therefore A, C, D, E, assuming that these four segments have enough sales to meet the 75% of combined sales test. 75% of combined sales test is 75% kali total revenue-nya itu didapatkan 1.612,5. The sales A, C, D, and E totalnya 2.000 dikalikan 100, 700, 300, dan 900 yang didapatkan dari segmen pada total revenue itu. Kemudian measurement principle, accounting principle that companies use for segment disclosure need to be the same as the principle they use to prepare their consolidated statement. The IASB does not require allocation of joint, common, or company-wide costs solely for external reporting purposes. Common costs are those incurred for the benefit of more than one segment and whose interrelated nature prevents a completely objective division of costs among segments. This is a segment information reported. IASB requires that an enterprise report the following. First, general information about operating segment. Second, segment profit and loss and related information. Third, segment assets and liabilities. Four, reconciliation. 5, information about product and services and geographic area. 6, major customer interim report cover the period of less than 1 year. IFRS requires companies to follow the discrete approach. Point 1, treat each interim period as a separate accounting period. Point 2, follow the principle for deferrals and accrual used for annual report. Point 3, report accounting transactions as they occur and expense recognition should not change with the period of time covered. Unique problem of
interim reporting is one income tax and seasonality. Unmodified opinion. Auditor express the opinion that the financial statements are presented fairly in accordance with IFRS. Other opinion is qualified at first and disclaimer. This is example of auditor report. Auditor report. Certain circumstances, although they do not affect the auditor's unqualified opinion, may require the auditor to add an explanatory paragraph to the audit report, being concerned lack of consistency and basis of the matter. A qualified opinion contains an exception to the standard opinion. Usual circumstances may include one, scope limitation. Second, statements do not fairly present financial position or result of operation because of lack of conformity with accepted accounting principles and standards. Inadequate disclosure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neta Rizky Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang auditor's report. Yang pertama itu ada adverse opinion atau pendapat yang merugikan ini diperlukan dalam laporan, di mana pengecualian untuk penyajian yang adil sangat penting. Sehingga dalam penilaian auditor independen, pendapat yang memenuhi syarat tidak dibenarkan. Laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan tidak disajikan sesuai dengan IFRS. Jarang karena sebagian besar perusahaan mengubah akuntansi mereka agar sesuai dengan IFRS-nya. Kemudian regulator pasar tidak akan mengizinkan perusahaan yang terdaftar di bursa memiliki pendapat yang negatif. Selanjutnya, ada disclaimer of an opinion, yaitu adalah jika auditor telah mengumpulkan begitu sedikit informasi tentang laporan keuangan, sehingga tidak ada pendapat yang dapat diungkapkan. Selanjutnya ada management report, yaitu ada manajemen commentary, itu membantu dalam menafsirkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan. Laporan semacam ini dapat mencakup peninjauan terhadap faktor utama dan pengaruh yang menentukan kinerja keuangan, sumber pendanaan perusahaan dan rasio liabilitas dan ekuitas yang ditargetkan, dan sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan yang sesuai dengan IFRS-nya. Selanjutnya ada Management Responsibilities for Financial Statement, yaitu manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan membangun dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan IFRS atau tidak. Selanjutnya, memasuki learning objective 4, yaitu identify other reporting issues related to implementation of the full disclosure principle, yang itu ada reporting on financial forecast and projection. Nah, yang pertama ini ada financial forecast, itu adalah seperangkat laporan keuangan prospektif yang hadir, posisi keuangan yang diharapkan perusahaan, hasil operasi, dan arus kas. Kemudian untuk financial projection ini adalah laporan keuangan prospektif yang disajikan, diberikan satu atau lebih asumsi hipotesisnya, posisi keuangan diharapkan suatu entitas, hasil operasi, dan arus kas. Regulator telah menetapkan peraturan safe harbor-nya. Selanjutnya, ada current reporting issue, yaitu Internet for Financial Reporting. Sebagian besar situs web perusahaan berisi tautan ke laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Jadi di sini akan mengizinkan perusahaan berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat dengan pengguna, kemudian membolehkan penggunanya untuk mengambil keuntungan dari alat-alat seperti mesin pencari dan hyperlink, kemudian dapat membantu menjadikan laporan keuangannya lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan melaporkan data terpilah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu. Kemudian, untuk fraudulent financial reporting,
yaitu tindakan disengaja atau sembrono, baik melalui tindakan atau kelalaian, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Penipuan yang melibatkan perusahaan terkenal seperti Parmalat dan kemudian Mahindra Satya dan Society General menunjukkan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya ini adalah fraudulent financial untuk financial reporting, yaitu yang pertama tertinggi ada di asset misappropriation, kemudian kedua ada cybercrime, kemudian ada bribery and corruption, terus ada procurement fraud, ada accounting fraud, dan yang terakhir ada human resource fraud. Dan ketika dipresentasi seperti ini akan didapat bahwa lebih tinggi fraud di tahun 2014 ketimbang di tahun 2016. Berarti terjadi penurunan. Kemudian penyebab dari fraudulent financial reporting ini yaitu untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi, untuk menghindari default pada perjanjian pinjaman, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari beberapa jenis seperti kompensasi tambahan dan promosi. Selanjutnya, penyebab dari fraudulent financial reporting yaitu ada peluang umum untuk melaporkan pelaporan keuangan yang curang, kemudian tidak adanya dewan direksi atau komite audit, kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada kontrol internalnya, kemudian transaksi yang tidak biasa atau kompleks, estimasi akuntansi membutuhkan penilaian yang signifikan, staff audit internal yang tidak efektif. Selanjutnya kita memasuki learning objective 5, yaitu explain financial statement analysis. Nah, perspektif on financial statement analysis ini diperlukan pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan yang terdiri dari langkah-langkah seperti mengetahui pertanyaan yang ingin ditanyakan dan menemukan jawabannya, kemudian mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. Kemudian dari langkah pertama dan kedua ini akan dicocokkan, dan setelah dicocokkan seperti itu, analisisnya pernyataan akan memiliki arah dan tujuannya yang logis. Selanjutnya, perspektif on financial statement analysis ini, analisisnya mencakup pemahaman dari laporan keuangan pelaporan masa lalu, kemudian rasio tunggal dengan sendirinya tidak begitu berguna, kemudian kesadaran akan batasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisisnya. Selanjutnya ada major types of ratio. Yang pertama itu ada liquidity ratio atau rasio likuiditas, yaitu menghitung kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban pada jatuh temponya. Kemudian yang kedua ada activity ratio, yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakannya. Kemudian ada profitability ratio, yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atas divisi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada coverage ratio, yaitu menghitung ukuran tingkat perlindungan bagi kreditor dan investor untuk jangka panjang. Selanjutnya, ini adalah cara menghitung analisis rasionya. Yang pertama untuk liquidity rasionya, yaitu yang pertama menghitung current ratio. Cara menghitung current ratio itu dengan current asset dibagi current liability. Kemudian ada quick or asset task ratio. Cara menghitungnya yaitu cash ditambah short term investment ditambah account receivable yang dibagi current liability. Kemudian untuk menghitung current cash debt coverage-nya yaitu net cash provided by operating activity dibagi average current liability. Kemudian yang keempat, untuk mencari account receivable turnover, ini termasuk rasio activity. Itu cara mencarinya adalah net sales dibagi average net account receivable. Kemudian untuk inventory turnover, cara mencarinya yaitu cost of goods sold dibagi average inventory. Kemudian untuk asset turnover, cara mencarinya yaitu net sales dibagi average total asset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Javier Rashad Putrawalat, NIM 2018 12 11 057 akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Ya, di sini ada analisis rasio sebagai berikut ilustrasinya. Profit margin on sales, return on asset, profit margin on sales sama dengan formula of computation-nya net income per net sales. Ada referensinya dari chapter 11 dan selanjutnya ini. Selanjutnya rasio analisis juga lanjutan dari yang tadi. Total aset, total liability, total aset, chapter 14 referensi. Selanjutnya limitasi atau batasan dari analisis rasio. Yang pertama adalah berdasarkan biaya histori. Terus menggunakan estimasi. Terus selanjutnya mencapai komparabilitas di antara perusahaan dalam industri tertentu. Terus selanjutnya sejumlah besar informasi penting atau tidak termasuk dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ini ada analisis perbandingan. Dari Anete Chemical Corporation sebagai berikut. Selanjutnya ada analisis presentase umum sebagai berikut. Cost of sales, depreciation and amortization, selling and administrative expense, interest expense, dan income tax. Tahun 2019, 2015, defense dengan presentasinya di sebelah kanan. Ini ada analisis presentasi juga secara umum. Bagian income statement. Selanjutnya, ini adopsi IFRS pertama kali. IFRS 1 mensyaratkan informasi itu dalam persyaratan IFRS pertama perusahaan. Pertama ada transparan. 2, memberikan titik awal yang cocok dan memiliki biaya yang tidak melebihi manfaatnya. Terus prinsip utama dalam konversi dari GAAP nasional ke IFRS, proses konversinya adalah aplikasi retrospektif penuh dari semua IFRS. 3, ini petunjuk umum atau general guideline. Tujuannya adalah untuk menyajikan laporan keuangan seolah-olah perusahaan selalu melakukan IFRS. Untuk mencapai tujuan perusahaan harus yang pertama mengidentifikasi waktu untuk pernyataan IFRS pertamanya. Lalu mempersiapkan laporan pembukaan posisi keuangan atau financial position pada tanggal transisi ke IFRS. 3, pilih kebijakan akuntansi yang mematuhi IFRS dan terapkan kebijakan ini secara retrospektif. Terus keempat, mempertimbangkan apakah ada menerapkan pengecualian opsional dan menerapkan pengecualian wajib. Terus 5, buat pengungkapan yang luas untuk menjelaskan transisi ke IFRS. Ini adalah tanggal yang relevan. Setelah perusahaan memutuskan untuk mengkonversi ke IFRS, ia harus memutuskan tanggal berikut, tanggal transisi dan tanggal pelaporan. Sebagai berikut bentuknya. Tahap implementasi. Membuka pernyataan posisi keuangan IFRS. Proses melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, sertakan semua aset dan liabilitas yang dipersyaratkan IFRS. Kecualikan semua aset dan liabilitas yang tidak diizinkan IFRS. Yang ketiga, klasifikasi semua aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan IFRS. Yang keempat, ukur semua aset dan liabilitas sesuai dengan IFRS. Selanjutnya, pengecualian dari perawatan retrospektif. Dewan mengidentifikasi 3 bidang di mana perusahaan dilarang dari aplikasi retrospektif dalam adopsi IFRS pertama kali. Yang pertama, estimate atau perkiraan. 2, akuntansi lindung nilai atau hedge accounting. 3, kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Ya,
Perusahaan juga dapat memilih pengecualian dari aplikasi retrospektif untuk satu atau lebih area berikut. Yang A, transaksi pembayaran berbasis saham. Yang B, nilai wajar atau revaluasi sebagai biaya dianggap. 3, sewa. Yang C, sewa. Yang D, imbalan kerja. Yang E, instrumen keuangan majemuk. Yang F, pengukuran nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Yang G, liabilitas penonaktifan termasuk dalam biaya properti, pabrik, dan peralatan. Yang H, biaya pinjaman. Ya. Ini ada presentasi dan pengungkapan. Laporan keuangan di IFRS pertama, suatu entitas akan mencakup 3 laporan posisi keuangan, 2 laporan pendapatan komprehensif, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 laporan arus kas, dan 2 pernyataan perubahan ekuitas dan catatan terkait, termasuk informasi komparatif. Laporan keuangan IFRS, pertama perusahaan harus mencakup rekonsiliasi dari yang pertama ekuitasnya dilaporkan sesuai dengan GAAP sebelumnya ke ekuitas sesuai dengan IFRS pada tanggal transisi. Total pendapatan komprehensif sesuai dengan IFRS terhadap total pendapatan komprehensif sesuai dengan GAAP sebelumnya untuk periode yang sama. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.